Beberapa waktu yang lalu di media heboh ya akan berita orang rame-rame menuntut beberapa perusahaan asuransi karena mereka kaget ya, tahu-tahu dananya berkurang atau bahkan ada yang habis. Oleh karena itu sampai saat ini masih banyak sebagian masyarakat Indonesia yang antipati atau sangat kecewa sekali dengan produk-produk asuransi. Salah satu penyebab dari kejadian itu adalah mis-selling. Apa itu mis-selling? Mis-selling artinya salah dalam menjual produk ya, atau penyampaian informasi produk yang tidak tepat kepada calon klien di awal, di saat menjual produk asuransinya, terutama produk unit link. Sehingga jika terjadi sesuatu hal di kemudian hari, baru pada ribut-ribut. Jadi semacam tertanam bom waktu di depan. Nah, yang sering terjadi, tahu-tahu dananya berkurang, banyak bahkan habis. Apes lagi kalau agennya ngilang, ya. Ujung-ujungnya kita sendiri jadi lebih akrab dengan call center perusahaan asuransi tersebut. Ya karena itu salah satu cara kita bisa berinteraksi dengan perusahaan asuransinya ya. Sudah nggak ada yang bisa bantu. Oke, akan saya jelaskan dengan sesederhana mungkin ya, agar mudah dipahami oleh siapapun tentang kasus mengapa selama ini dana-dana nasabah bisa berkurang ataupun habis di produk unit link. Kalau sering untung ya pasti nggak akan saya bahas ya. Oke, alokasi premi asuransi yang kita bayarkan tiap bulan atau per tahun itu sebenarnya dibagi 3. Yang pertama adalah untuk biaya operasional. Biaya operasional itu di dalamnya ada biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan jasa investasi, dan masih ada beberapa biaya lainnya. Yang kedua untuk biaya manfaat, ya. Yaitu ada 2, yaitu manfaat untuk pertanggungan jiwa atau manfaat meninggal dunia ya, atau istilahnya adalah cost of insurance, coy. Yang kedua adalah untuk manfaat kesehatan ya, di situ ada rawat inap ya, penyakit kritis dan lain-lain. Istilahnya adalah cost of rider gitu loh. Nah, yang ketiga ini yang akan kita bahas sedikit nih, yaitu investasi ya. Jadi alokasi premi yang untuk investasi. Nah, di sini sebagian premi nasabah dipakai dialokasikan ke investasi. Nah, di investasi ini ya, bahasa yang paling gampang yang saya gunakan adalah sebenarnya digunakan untuk berdagang. Berdagang dalam arti dibelikan obligasi, reksadana, bahkan saham. Nah, di sini klien paham nggak dari awal? Ya namanya orang dagang lah, pasti ada risiko dong. Bisa rugi, bisa untung. Nah, yang paling fatal jika alokasi sebagian besar ya, mungkin di atas 90% atau di atas 85%, alokasi preminya dimasukin ke investasi. Padahal mungkin kebutuhan klien punya asuransi itu untuk proteksi kesehatan yang lebih maksimal ya. Tapi gini, sebenarnya di produk unit link pun terdapat instrumen yang paling aman lah untuk mengelola dana-dana tersebut ya, yaitu seperti ditempatkan di deposito atau istilahnya di fund money market gitu loh. Terlepas imbal hasilnya lebih kecil tapi jauh lebih stabil ya. Tapi semua itu harus dijelaskan di awal ya kepada nasabah, karena semua kembali lagi ke kebutuhan nasabah. Semua produk asuransi dari perusahaan manapun sebenarnya itu bagus ya, tapi akan bisa menjadi sebuah musibah di kemudian hari jika kita dari awal tidak bisa mengaplikasikannya dengan tepat. Oke, jadi jelas ya. Oke, saya Ovi, Insurance Consultant Alliance. I will help you.